Karena di surga dok, orang makan bukan karena lapar, dia berhenti bukan karena kenyang. Nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Semuanya cuma penikmati. Nggak ada kegendutan, nggak ada obesitas. Nggak ada. Nggak ada diabetes juga ya Pak? Udah, klinik udah nggak laku. Yes. Ada level-levelnya lagi Pak. Sekarang Dr. Richard sholat 5 waktu. Sholat qobliyah sebelumnya, sholat ba'diyah sesudahnya, sholat malam, sholat duha. Sementara saya tidak. Masa Dr. Richard sama saya sama balasannya? Berarti kita nggak ketemu dong Pak Ustadz nanti? Ketemu, tapi kita beda fasilitas. Oh, Oh iya betul. Saya yakin kan fasilitas saya lebih banyak dari Pak Ustadz. Tapi kalau untuk di akhirat kita harus bersaing. Iya. Makanya kan tadi kan saya menunjukkan persaingan itu Pak Ustadz. Iya, itu bukan dok, itu kesombongan. Sebagaimana dokter rasakan nikmatnya biologi sama istri, nanti di surga juga sama. Gitu tapi kan? Dengan pasangan halal kita. Iya tentu saja. Bukan dengan pasangan tidak halal kita. Tidak ada pasangan tidak halal dok. Tapi memang di surga itu poligami. Orang masuk surga bisa kasih rekomendasi nggak Pak Ustadz? Misalnya Pak Ustadz nih di surga nih misalnya. Kasih rekomendasi, oh itu murid saya tuh. Bisa. Richard bin Fulan. Masukin dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz makin ganteng. Masya Allah. Besok mau lebaran udah Pak Ustadz. Pak Ustadz kan lebaran ngapain Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lebaran itu hari kegembiraan dalam Islam. Jadi sunnah Nabi SAW itu justru kita memang bergembira di saat itu dan acaranya bebas. Nanti bisa banyak orang silaturahim keluarga, mungkin ada yang rekreasi, apalah itu semua boleh-boleh saja selama bukan pelanggaran agama. Kalau saya sih memang menggabungkan biasa dok ya, kayak misalnya setelah sholat, kalau Idul Fitri itu kan kita silaturahim keluarga. Dari rumah ke rumah, siapa kira-kira keluarga yang paling dituakan itu yang pertama kita datangin. Oke. Saya orang tua, paman, kakek, nenek dan seterusnya. Nah biasanya di hari kedua itu pindah ke yang levelnya di bawah mereka misalnya sama saudara mungkin kakak kita gitu kan. Nah, itu biasanya kita saling manggil tuh sampai nanti ke rumah adik yang paling bungsu. Silaturahmi. Iya. Tapi kan Pak Ustadz kan Ustadz besar Pak Ustadz. Bukannya mereka datang ke mereka. Astagfirullah. Nggak ada istilah Ustadz besar itu. Justru kita tetap memuliakan siapa yang lebih dituakan gitu ya. Orang tua dan seterusnya tadi. Selain daripada itu juga biasanya saya gunakan momentum itu untuk misal setelah acara keluarga selesai mungkin rekreasi buat keluarga. Kemana gitu ya rame-rame. Nah itu juga bisa. Kaget saya Pak Ustadz. Saya pikir kan Pak Ustadz kan Ustadz besar. Harusnya mereka dong yang datang ke tempat Pak Ustadz gitu. Astagfirullah. Enggak Justru lah. Pak Ustadz datang ke orang yang lebih dituakan, yang dihormati. Tentu saja. Ya. Tapi sebelum kita belajar tentang surga dan neraka, saya pengen ada beberapa yang kita bahas dulu Pak Ustadz. Saya pengen terima kasih dulu untuk sponsor kita yang selama 30 hari nemenin kita sama-sama. Kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada kalian semuanya, kalau nggak ada support dari kalian, komentar, likes, kalian share, kita nggak akan ada di sini dan mungkin kita nggak akan ada lagi di tahun depan. Tapi kalau kalian support kita semuanya, insya Allah kita akan ada lagi di tahun depan. Terima kasih untuk Sarung Mangga yang sudah support kita dari awal. Sarung yang saya pakai ini adalah sarung mangga Jaguar spesial. Sarung ini memiliki spesifikasi tinggi yang dibuat dengan mesin tenun Jaguar untuk menghasilkan sarung dengan kualitas yang memukau. Sarung mangga Jaguar memiliki desain tenun timbul yang elegan untuk setiap momen spesial. Kalau mau order silakan ke www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, saya pengen bahas sedikit tentang penistaan agama Pak Ustadz. Saya pengen dapat gambaran, selama ini saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, pernah nonton dari media-media juga, tapi saya pengen dapat real dari Islam, dari Ustadz yang Salafi juga. Banyak sedikit-sedikit sekarang ini penistaan agama. Kalau bagi Islam sendiri Pak Ustadz, yang dimaksud dengan penistaan agama itu apa Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya semua agama itu pasti punya pendirian dok ya. Punya pendirian, punya tuntunan dan segala macam. Dan Islam melarang semua penganutnya untuk menghina agama lain. Baik itu individu, keyakinannya, ya, dan hal-hal yang lainnya. Gitu kan. Bahkan kalaupun dia melakukan sebuah pelanggaran, maka kita sedang meluruskan pelanggarannya, tapi bukan menghinanya.
Nah seperti itu kurang lebih gambaran umumnya dulu. Oleh karena itu sebagaimana Islam melarang kita menghina agama lain, menjatuhkan orang lain, maka begitu juga Islam berharap respon yang sama. Sehingga orang-orang yang lain pun tidak ada yang masuk kerana untuk mencaci maki Islam atau menyerahkan tentang salah satu syariat Islam. Karena itu pasti akan menyinggung gitu kan. Contoh misalnya kenapa dalam Islam ada poligami? Ya mungkin dia karena tidak tahu. Kenapa dalam Islam itu ada berkurban hewan misalnya? Kenapa perceraian di tangan laki-laki? Kenapa perempuan harus berjilbab? Banyak hal nanti karena mereka tidak paham, mereka menyalahkan. Padahal sebenarnya semua itu ada tuntunan dan ada hikmah-hikmah yang sudah diajar dalam agama Islam. Kalau orang fair, dia datang, dia pelajari walaupun dia tidak masuk Islam, kemudian dia tahu ternyata di sana itu seperti ini dan itu misalnya. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi kalau Islam memandang tidak ada penistaan dalam agama dan tidak dibolehkan, baik dari penganut Islam ya kepada agama lain ataupun juga orang lain agama lain kepada Islam. Ada sebuah ayat Al-Quran dok yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman di masa Nabi Muhammad SAW untuk mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah berhala, paganis gitu ya. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan orang lain. Jangan pernah kalian mencaci maki. Ya, bahkan kita aja dilarang mencaci maki. Ya, sesembahan-sesembahan mereka. Oke. Kayak misalnya patungnya, yang dia kultus lah. Sehingga bisa saja penganut pemahaman itu mencaci maki Allah tanpa ilmu. Bisa kita mengatakan, apa itu Tuhan kalian begini dan begitu. Nanti mereka akan bilang, Tuhan juga kalian begini. Akhirnya mereka mencaci maki. Tuhan kalian manusia sih, kayak gitu punya. Itu nggak boleh juga ya berarti Pak Ustaz? Nggak usah. Jadi kita cukup meluruskan misalnya. Seperti Nabi Ibrahim pada saat berdialog sama kaumnya kan. Coba membuka cakrawala mereka. Ini bukan Tuhan loh. Tuhan itu begini. Harusnya punya kelebihan begini dan begitu. Kalau ini tidak bisa bicara, tidak bisa, itu mungkin. Tapi kalau untuk mengejek itu nggak boleh. Oke. Jadi seperti itu kalau lebih Islam menggambarkan penganutnya nggak boleh menghina, kita pun berharap tidak. Dan Islam sudah menurunkan ayat Al-Quran, bahkan ada satu surah namanya surah Al-Kafirun. Jadi surah orang-orang kafir atau orang non-muslim gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir itu, la abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah sembah apa yang kami sembah. Udah masing-masing saling menghormati gitu. Diulangi lagi, wala ana abidu ma'abadtum. Saya tidak akan mengikuti apa yang kalian lakukan. Wala antum abidun abad. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan apa yang kami lakukan atau sembah. Lakum dinukum. Kalian punya agama, kami punya agama. Ada masing-masing yang menghormati. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat menulis mu'ahadah namanya, kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah, itu diantaranya adalah tidak saling ganggu-mengganggu. Islam juga tidak pernah ditanamkan atau Islam menanamkan pada penganutnya untuk memaksakan Islam itu sendiri. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Walaupun wilayah itu dikuasai oleh umat Islam, mayoritasnya Muslim, tidak ada pemaksaan. Tidak boleh kita katakan kamu tinggal di negara kami loh, kamu harus masuk Islam, kalau tidak kamu akan kami bunuh. Itu nggak ada dalam Islam. Maka semua itu untuk menjaga toleransi dalam beragama, menghormati keyakinan orang, tapi tetap kita menyampaikan Islam itu apa. Tinggal nanti mereka dapat hidayah atau tidak gitu. Oke, tapi kalau misalnya pertanyaannya penistaan agama nih Pak Ustadz ya, penistaan agama. Soalnya saya bingung kayak gini Pak Ustadz. Ini kan akhir-akhir ini kan terutama ya, gara-gara kemarin kan ada satu tokoh, ya semua sama-sama tahu lah Pak Ustadz ya, ada gubernur Jakarta kemarin masuk ke penistaan agama. Tapi habis itu efeknya adalah banyak orang yang dituntut penistaan agama. Ada yang seorang selebgram makan babi, sebelum makan babi dia ngomong bismillah, terus dia makan babi. Dituntut penistaan agama kena. Tapi nggak sedikit juga ada orang yang bismillah gacor gitu Bu ya kan. Ada juga orang yang Kementerian Agama, namanya Kementerian Agama loh Pak Ustadz. Korupsinya Al-Quran. Kan ini parah banget nih Pak Ustadz kalau saya ngomong inilah penistaan agama nih Pak Ustadz. Tapi ada beberapa yang receh-receh. Saya sendiri pernah dilaporin Pak Ustadz gara-gara podcast. Saya juga nggak ngerti deh podcast ada narasumber saya ngomong apa ya, alhamdulillah, bismillah, kun fayakun. Tapi saya tuh nggak begitu dengar dia tuh ngomong apa kayak gitu punya. Saya di demo orang dilaporin penistaan agama, padahal yang ngomong orang lain kayak gitu punya. Jadi saya tuh jadi apa sih ini sedikit-sedikit kayak orang digiring untuk penistaan agama kayak gitu. Dikit-dikit ada orang yang salah ngomong dikit, oh penistaan agama, dikit penistaan agama. Saya tuh jadi pengen tahu dalam agama Islam sendiri, kita itu membatasin penistaan agama itu
apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Supaya jadi barrier kita sama-sama untuk yang dengar nih Pak Ya Ustadz. sebenarnya lebih kepada penghinaan isi agama itu sendiri dok. Tadi contoh maaf, tadi dokter sempat bilang kan, ada orang selegram makan babi baca bismillah. Ini memang penyelesaian agama. Kenapa? Karena babi haram dalam Islam. Tidak boleh orang makan babi atau minum khamar, baru dia bilang bismillah. Berarti apa tujuan dia? Untuk apa? Dia sudah tahu itu Allah tidak bolehkan. Kenapa dia pakai nama Allah? Tapi kan banyak juga yang kayak balik-balik tadi. Nah saya itu juga bilang, salah. Gacor. Nah, Bismillah itu gacor. sama. Itu juga penistaan agama berarti? Sama, penistaan agama. Kalau dia main judi, baru dia bilang bismillah, itu juga salah. Itu juga, karena dasarnya itu diharamkan dalam agama Islam. Untuk apa dia bawa baca bismillah? Udah, dia nggak bismillah pun kan, ya udah jalan aja. Ngapain bismillah? Dia tahu bismillah itu kalau makan yang halal, minum, berpakaian, menutup aurat, itu semua iya. Tapi kalau untuk seperti ini ya jauh usah. Memang dia melahirkan konflik. Biasanya gini dok, kita kan sama-sama di media ya. Ada orang, bahkan saya pernah tegur beberapa selegram, kebetulan karena saya kenal dia, saya ingatkan. Jadi untuk mendatangkan follower, views itu, mereka memang sengaja buat yang heboh-heboh. Nah, di Indonesia yang paling gampang adalah mayoritas muslim. Picu emosinya, jadi banyak komentar. Nah, makanya seperti itu. Jadi mereka nggak berpikir tentang masalah efek buruknya. Oke. Tapi kalau misalnya kita korupsi Al-Quran itu berarti masuk penistaan agama juga Pak Ustadz? Jadi dia berdosa dengan itu dan dia bisa masuk dalam kategori itu karena memang kok Al-Quran dikorupsi untuk apa gitu ya, itu bisa saja masuk ya. Iya kan masalahnya sudah ya kan untuk dapat posisi itu kan pasti kan nggak mungkin orang kayak saya juga Pak Ustadz, kan pasti kan orang yang punya keilmuan lebih tinggi, punya keimanan lebih tinggi juga. Masa punya keimanan lebih tinggi dia... Nah, kita sayangkan tidak seperti itu dok. Jadi bukan berarti misalnya Kementerian Agama berarti semua dalamnya orang sudah beriman dan bagus kualitas iman. Belum tentu. Ada juga orang yang murni datang untuk bekerja, mencari income gitu kan. Kita tidak usah bicara Kementerian Agama. Hampir semua lembaga ada saja orang yang tulus, misalnya kayak pesantren, tulus mau datang menuntut ilmu sebagai murid. Ada juga orang yang datang hanya sekitar mengejar ijazahnya, memenuhi misalnya desakan orang tuanya kan gitu. Sama ada juga tenaga pengajarnya yang murni dia mau sebarin agama Islam, dia tulus mengajarkan muridnya. Ada juga orang yang tidak, sebagai profesi murni. Murid yang ngerti nggak penting bagi dia. Lulus nggak penting. Yang penting saya dapat uang, saya bisa hidupin keluarga saya. Nah begitu. Oke. Ya emang ada juga orang seperti ini level-levelnya. Makanya kalau terjadi korupsi misalnya di Kementerian Agama, itu kita harus pahami ini oknumnya. Bukan membawa seluruh kementeriannya. Di dalam ada orang baik, ada orang yang tidak baik gitu. Jadi jangan langsung kita fonis juga, oh berarti di sini harusnya nggak terjadi dong korupsi. Karena di sana tuh harusnya Kementerian Agama orang baik semua deh. Kalau semuanya orang baik, kita nggak usah lingkup terlalu besar ke Kementerian Agama. Saya di kantor mendapatkan orang-orang yang datang bekerja, dari performa mereka, sepertinya mereka ini sudah hijrah, mereka itu sudah coba berubah dari keadaan mungkin mereka yang sebelumnya kepada lebih dekat pada agama. Tapi ternyata mereka masih manipulasi data, mereka masih berdusta, mereka masih segala macam. Ada aja oknum-oknumnya. Ada oknumnya gitu ya. Oke. Pak Ustadz kalau misalnya punya namanya ada arti keagamaan khusus lagi Pak Ustadz. Saya orang yang kita hargai. Nabi Isa misalnya, atau Nabi Muhammad kayak gitu punya. Tapi kelakuannya maksiat nih Pak Ustadz. Ya tetap oknum dok. Itu penistaan agama nggak Pak Ustadz? Oh enggak, karena kan gini dok, saya yakin orang tuanya pada saat menamakan kan bukan dari dia kan, bayi nggak mungkin bilang nama saya Muhammad. Kan? Tapi memang dikasih oleh orang tuanya lah gitu ya, misalnya namanya Muhammad, namanya Yusuf, namanya Musa misalnya. Nah, orang tuanya pada saat kita kasih nama itu dok, kalau memang dia mau nista agama, nggak mungkin dong dia pakai nama itu. Anaknya untuk apa? Anaknya belum bisa buat penistaan agama. Pasti niatnya baik, karena Muhammad artinya baik. Nama Nabi, namanya artinya terpuji. Maka kalau sampai anak itu besar dan melakukan pelanggaran agama, bukan Muhammad yang disoroti, tapi dia pribadi yang melakukannya. Karena masih banyak Muhammad yang lain yang baik. Yang baik, oke. Nah. Pak Ustadz, saya penasaran dan saya pengen dengar jelas secara lengkap. Saya ada samar-samar sudah dengar juga dari beberapa ustadz, beberapa teman-teman Pak Ustadz tentang surga dan neraka. Tapi saya pengen dengar dari Islam yang real, dari ustadz yang salafi, dari Ustadz Khalid Basalamah. Surga dan neraka Islam versi Al-Quran itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Ini dua bahasan yang besar dong. Panjang sekali sebenarnya. Tapi saya coba ringkas. Ya betul. Saya membedah sebuah buku. Judul terjemahan bahasa Indonesia itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Itu dok, surga saja ada 30 bab. Neraka ada 33 bab. Di buku itu ya.
Sudah saya bedah semua, sudah masuk di playlist YouTube, alhamdulillah. Tapi di situ mungkin lebih Itu bukunya Pak Ustadz? Iya betul. Oke. Saya sengaja bawain untuk nanti saya hadiahin ke dokter. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi itu kurang lebih 66 bab. Surga itu balasan bagi orang yang patuh. Oke. Neraka adalah hukuman bagi orang yang membangkang. Nah, gitulah. Mirip kalau kita di perusahaan, supaya lebih mudah difahami kan. Orang yang berprestasi segala macam dapat balasannya. Tahapannya ada. Misalnya mungkin 1 tahun pertama dinaikin payrollnya, gajinya. Mungkin dia kalau sudah 5 tahun diberikan hadiah kendaraan. Mungkin kalau dia sudah 10 tahun mungkin diberikan rumah, cicilan atau cash misalnya. Mungkin dan segala macam. Sampai mungkin dia bisa punya jabatan tertinggi di perusahaan. Nah seperti itu kalau berprestasi. Karena tidak masuk akal dok, kita ini disuruh mengerjakan banyak hal. Sholat, puasa, zakat, silaturahim keluarga, segala macam. Kepatuhan, lalu tidak ada balasannya. Harus ada balasannya, sehingga manusia itu semangat mengerjakan. Surga itu membuat orang semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dia semangat untuk selalu jujur, karena dia tahu ada balasan di sana. Makin dia pertahankan, makin lama makin besar balasannya nanti, makin tinggi derajatnya. Karena beda orang yang jujur 10 tahun, orang yang jujur baru 1 tahun. Kan gitu. Orang yang sholat 10 tahun dengan orang yang baru sholat 1 hari, itu beda pahalanya. Nah seperti itu. Sebagaimana juga para pembangkang, ada manusia, mungkin ringan dok. Pribadinya itu masih ringan, itu maksudnya mudah dinasehatin. Dok, jangan begini dok. Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Ada orang begitu. Langsung, ada orang tidak bisa dok. Dinasihati memang nggak mau tahu. Orangnya dablek gitu ya. Nggak mau tahu pokoknya. Ini biasanya harus kena hukuman. Makanya ada hukuman fisik. Kalau kita mungkin di dunia itu ada penjara, ada dicambuk, ada yang sampai ditembak mati. Karena memang dia nggak mau berhenti. Nah, Allah menyiapkan di dunia itu ada hukuman. Kalau dia berhenti, selesai. Kalau dia nggak berhenti gimana? Sampai meninggal. Penjahat, ya, mafia, suka bunuh orang, matinya sampai berantem. Ini gimana caranya? Masa dia mau dibebasin begitu saja? Nah, ada neraka yang akan menghukum dia. Nah, seperti itu. Jadi, 2 tempat ini memang target utama orang-orang beriman agar masuk ke surga. Dan sekali masuk, Allah selalu hubungkan dalam Al-Quran dengan kata-kata khalidina fiha. Kekal selama ini di dalamnya. Nah, neraka juga begitu, siksaan. Siksaannya ini menyakitkan gitu ya. Nanti akan kita berikan gambaran seperti apa besarnya nikmat surga dan seperti apa beratnya siksa neraka. Tapi ini poin pertama, ini adalah tempat balasan bagi orang yang patuh, ini tempat balasan bagi orang yang membangkang. Nah, surga ini, dok, kita bisa merasakan miniaturnya di dunia. Semua yang dokter rasakan dari makanan favorit, atau kita rasakan enaknya makanan, enaknya minuman, nyamannya berpakaian, nyamannya sofa duduk, nyamannya tempat tidur, nyamannya rumah, nyamannya kalau kita punya pasangan hidup, anak-anak. Ini semua miniatur surga. Di surga akan jauh lebih baik lagi. Begitu juga dengan neraka, semua yang kita tidak suka, gangguan orang, kita pernah keselio, kita pernah ketusuk duri, apalah ya, mungkin ada orang pernah merasakan penjara, semua itu sebenarnya miniaturnya neraka. Artinya memang ada orang yang berbuat baik akan dapat balasan, orang berbuat jahat akan dapat balasan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan dapat balasannya. Dokter cuma senyum dengan muslim saja, senyum baik saja sama istri, sama anak, itu dapat balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, jahatin orang, walaupun orang tidak tahu kita pelakunya, tetap Allah akan memberikan hukumannya. Nah, seperti itu. Surga ini, dok, kepemilikan abadi. Sementara di dunia kepemilikan sementara. Sebagai contoh misalnya, unit ini punya dokter, namanya atas nama dokter. Ini sementara. Kenapa sementara? Karena kalau meninggal akan jadi warisan. Anak-anak akan ambil. Anak-anak nggak butuh, dokter sekarang punya 3 anak. Mau dibagi, gimana caranya bagi? Semua sudah berumah tangga misalnya. Bagian ini buat anak yang pertama, ini kedua, ini ketiga, kan jadi repot. Paling aman, ahli waris jual. Kemudian mereka beli masing-masing lagi nanti. Yang tadinya milik kita jadi milik orang lain nantinya. Berapa banyak rumah yang kita beli tadinya milik orang lain. Dia sudah desain seperti yang dia mau, begitu dia meninggal, jadi hak kita. Kita yang nikmatin. Nah seperti itu di dunia. Surat kepemilikan kendaraan, apa sajalah. Semua ini sementara. Hanya sampai kita meninggal. Tapi kalau di surga, sekali kita milikin, dok, abadi. Abadi. Tidak berarti ada. Kalau sudah masuk surga, kalau misalnya kita meninggal, ditimbang, dan secara amal dan perbuatan kita masuk surga, selesai. Maka kita tidak akan keluar dari surga. Tidak akan pernah keluar lagi. Bukan masuk surga sebentar terus ke neraka kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang ada, orang ke neraka dulu kalau dosanya lebih berat dari amal solehnya, nanti dia masuk surga, itu ada. Berarti bisa.
Berarti kalau misalnya kita punya kesalahan, kita ke neraka dulu, setelah selesai dihukum, kita ke surga. Bisa? Betul, tapi syaratnya dia muslim. Dia dalam kondisi beriman. Cuma dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Kalau dia dalam kondisi non-muslim, ini beda lagi bahasannya. Karena memang masing-masing agama punya keyakinan. Tapi dalam agama Islam, untuk selamat dari neraka, keluar masuk ke surga, memang dia harus beriman. Nah seperti itu. Nah kepemilikannya abadi. Jadi sekali dokter misalnya punya istana itu, selamanya dokter punya begitu. Sekali dokter, nanti kan kata Nabi Muhammad SAW begini dok, di antara fasilitas surga itu, orang yang masuk dalam surga, keperawakannya akan kembali seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 siku ke langit. Sekitar 27,5 meter atau 30 meter. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits, manusia akan terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi nanti hari kebangkitan, kita meninggal nih dok. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah. Kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Nanti kita akan dibangkitkan dan keperawakan kita seperti Nabi Adam. Wajah sama, tapi kita seperti Nabi Adam, 60 siku ke langit. Semua akan sama tingginya, gitu kan? Nah nanti akan ditimbang amal lewat. Begitu masuk surga, maka kita akan mendapatkan apapun yang sudah fasilitas yang kita ditawarkan atau diberikan karena amal-amal yang sudah kita kerjakan di dunia. Seberapa banyak dokter sholat, sebagaimana dokter puasa, sedekah, haji, umrah diulang-ulangi dan seterusnya. Maka seperti itulah kurang lebih. Ya, yang derajat yang kita dapatkan. Makin rajin maka makin banyak yang kita dapatkan gitu. Dan di surga ini memang Allah mengatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan mala ainun ra'at. Semua nanti akan kita lihat di surga belum pernah mata lihat. Wala udhunun sami'at, dan semua yang didengar tidak pernah telinga dengarkan, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati atau pikiran manusia. Jadi dalam Al-Quran ada surah Al-Waqi'ah, surah Rahman dan surah Al-Waqi'ah menjelaskan tentang masalah adanya buah-buahan di surga, adanya permadani. Tapi kata Nabi SAW itu hanya sama namanya. Contoh disebutkan ada kurma, ada delima, dan buah-buahan yang banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kurma di surga itu besar satunya seperti tempayan. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari bui. Tidak ada kurma di dunia seperti itu. Jadi dia cuma sama nama tapi beda bentuk. Gitu kan? Delima juga seperti itu. Pakaian-pakaian juga sama, akan beda. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya. Karena sekali masuk surga dok, umurnya 33 tahun. Tidak bertambah sehari, selamanya tidak berkurang sehari. Jadi kita tetap terus? Tetap abadi. Tapi tetap terus itu pada saat kita, kapan nih Pak Ustadz? Pada saat kita meninggalnya atau pada saat? Masuk ke surganya dok. Masuk surga ya. Contohnya begini, misal ya. Saya misalnya habis umur saya misalnya di umur 25. Maka saya misalnya saya masuk surga, maka saya 25 tahun. Seperti itu Pak Ustadz? Enggak. Tetap 33 tahun. 33 tahun. Oh. Semua. Jadi kalau saya meninggalnya umurnya 65 tahun, 33 tahun. Makanya kata Nabi Muhammad SAW begini. Tidak ada seseorang yang meninggal bayi. Atau meninggal sudah sangat tua. Kecuali dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Berarti di surga nanti kita 33 tahun. Semua sama. Tidak ada lagi cacat. Kalaupun ada orang lahir buta, nanti di sana sudah sempurna. Nggak ada orang yang puntung tangannya, kakinya. Semua kembali sana dengan jasad baru sempurna semuanya. Termasuk perempuan juga seperti itu Pak Ustadz? Semua sama. Kalau misalnya anak-anak Pak Ustadz juga sama? Berarti meninggalnya kalau misalnya anak-anak ada yang meninggal? Sama. Tadi hadisnya begitu kan, kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi atau meninggal sudah sangat tua, kecuali dibandingkan 33 tahun. Jadi misalnya kita punya anak bayi ini meninggal, baru lahir 2 hari meninggal. Nanti kita ketemunya 33 tahun di surga. Oh. Gitu. Oke. Cuma bedanya, kalau meninggal sebelum balik, itu pasti masuk surga. Tapi kalau sudah balik itu tergantung daripada amal perbuatan dia. Nah seperti itu. Jadi memang kepemilikan di surga itu sifatnya abadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sampai masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Tidak akan ada lagi gangguan orang. Tidak ada letih, tidak ada capek gitu kan. Tidak ada lagi sakit, maaf, tidak ada beringus dan meludah. Dan tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Maka kata para sahabatnya Rasulullah, bagaimana dengan makanan dan minumannya? Yang maksudnya kalau kita tidak butuhkan di dunia, kita maaf ada WC. Kata Nabi SAW, nanti akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi tidak ada lagi WC. Di surga itu dok, tidak ada namanya orang malam, tidur, capek, nggak ada. Jadi sepanjang abadi, ditanyakan kepada seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, kira-kira seperti apa cuacanya surga? Seperti apa pencahayaannya? Kata beliau, apakah kalian melihat matahari awal terbit?
begitulah selamanya. Ya, jadi memang dia kepemilikan nikmat abadi. Makanya nikmat ini susah untuk digambarkan dok, karena memang luar biasa gitu, di luar daripada akal manusia. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, seseorang nanti didatangkan hari kiamat, orang yang paling menderita di dunia, lahir miskin, meninggal miskin misalnya, contoh, susah hidupnya, tapi dia orang beriman, azan, sholat, nah dia puasa, dia kerjakan, meninggal dalam keadaan itu. Didatangkan hari kiamat, anggaplah dia hidup 80 tahun, hidupnya susah, 100 tahun susah. Tapi dia beriman. Didatangkan di hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Satu celupan aja dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah menderita enggak selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Hilang semua penderitaan dia yang 80 tahun itu, hanya dengan satu celupan. Kata Nabi SAW, bagaimana yang jadi penghuninya yang abadi? Nah, satu celupan aja tuh. Makanya dia sebuah tempat yang menjanjikan sekali. Oke. Orang Yahudi membahas surga, Nasrani membahas surga, orang Muslim karena membahas surga, namanya surga itu tempat abadi yang Allah janjikan. Nah, kalau neraka, kata Nabi SAW, maka datangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Misalnya lahir di kerajaan jadi anak raja, tumbuh besar jadi raja, meninggal di kerajaan. Sudah enak semuanya. Tapi dia kafir kepada Allah. Datangkan hari kiamat, dimasukkan satu celupan ke neraka, dikeluarkan. Satu celupan di neraka dikeluarkan. Ditanya, kau pernah merasakan nikmat selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak ada. Oh, saking susahnya, gitu, saking susahnya. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih sebenarnya mengetahui fasilitas surga itu. Ya, kata Nabi SAW, orang yang paling rendah derajatnya di surga, yang paling rendah, ini yang paling amalnya pas-pasan. Ya, itu akan memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman. Ya, itu minimal 10 kali lipat. Dan dalam itu level terendahnya. Terendahnya. Nah, berarti orang sudah enak, kita 10 kali lebih enak lagi. Raja terkaya dunia itu dok, kita simpulkan saja Nabi Sulaiman. Kita 10 kali lebih enak dari kehidupan dia. Karena beliau minta kerajaan tidak lain untuk orang sebelum dan sesudahnya. Maka ahli surga terendah itu memiliki 10 kali lipat dari raja terkaya dunia. Sampai begini hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, nanti akan keluar penghuni surga terakhir dari neraka. Dia banyak dosanya, dia dibakar dulu di neraka. Sudah bersih dosa-dosanya dikeluarin. Sudah aman dia, tinggal masuk surga. Pada saat dia lewat dari neraka, dalam kondisi kata Nabi SAW, dia berdiri, jatuh, tubuhnya mengeluarkan asap, karena baru disiksa. Lalu dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Allah izinkan dia menjauh dari neraka. Sudah jauh, dia lihat neraka sudah jauh banget, dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Lalu Allah perlihatkan dia pohon. Pohon ini udah lama, dia mungkin 2000-an tahun gak lihat disiksa di neraka. Karena di neraka gak ada kematian dok. Mati cuma 1 kali. Di surga juga gak ada kematian, makanya kekal gitu kan. Mati cuma 1 kali. Maka Allah lihatkan dia pohon. Dia tertarik. Selama ini dia selalu api aja. Oh dibakar dan segala macam. Dan mengatakan, ya Allah, aku ingin pohon itu. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, apakah kau akan minta lagi selain daripada? Dia bilang, tidak, pohon itu saja. Maka Allah sampaikan dia ke pohon itu. Begitu dia sampai di pohon itu, dari kejauhan dia lihat ada pintu gerbangnya surga. Kaget dia, karena dia belum pernah lihat sebelumnya. Lalu dia kagum, tapi dia malu mau minta sama Allah. Sementara tadi dia sudah janji gak akan minta pohon itu saja. Tapi hatinya bergerak dan mengatakan, ya Allah surgamu. Sampaikan aku ke pintu surga itu. Kata Allah, hai anak Adam, kau akan minta yang lain lagi. Tadi sudah janji. Enggak, saya tidak minta yang lain. Ke pintu surga aja. Allah sampaikan di sana. Begitu sampai, Allah bukakan pintu surga. Sampai kepadanya bau wanginya. Dilihat orang di dalam dengan seperti kerajaan masing-masing. Dayang-dayangnya, bajunya yang mewah dari sutra. Dan segala macam. Dia kagum sekali. Maka dia mau minta, tapi dia malu sama Allah. Tapi terakhir dia minta juga. Dia mengatakan, ya Allah surgamu, saya tidak minta yang lain. Maka kata Allah SWT, wahai anak Adam, berapa banyak kau selalu mengingkari janjimu. Apakah kamu setuju kalau aku memberikan kepadamu nanti di surga, kau bisa masuk habis ini, seperti yang dimiliki oleh raja dunia. Cari raja dunia yang paling kaya, persis seperti dia punya. Kau setuju gak? Dia bilang tentu saja. Gitu kan? Dikasih seperti mau. Allah mengatakan, wala kamithluhu. Kau akan dapat double. Dia bilang, terima ya Allah. Allah lagi bilang, kau akan dapat double. Terus Allah ulangi sampai 10 kali lipat. Dan Nabi SAW tersenyum sampai urat leher beliau terlihat gitu. Nah, kalau dia masuk ke dalam surga, dia temukan, dia merasa dirinya adalah orang yang paling besar nikmatnya, padahal ini ada orang yang paling rendah di surga. Dalam hadis yang lain,
Ahli surga yang paling rendah itu memiliki 10.000 orang pelayan. Setiap pelayan akan membawa 2 nampan di kanan kirinya. Makanan dan minuman gitu. Dan orang ahli surga ini akan makan dari nampan pertama sampai akhir tanpa merasa jenuh. Karena di surga dok, orang makan bukan karena lapar, dia berhenti bukan karena kenyang. Gak ada lapar, gak ada kenyang. Semuanya cuma menikmati. Gak ada kegendutan, gak ada obesitas. Gak Gak ada diabetes juga ya berarti maksudnya. Klinik udah gak laku. Yes. Khusus untuk di sana nanti. Kalau di sini masih laku dok. Jadi kalau dokter di surga mau buka cabang Athena nggak ada. Kencing manis nggak ada. Nggak ada makan gula kebanyakan jadi jerawat nggak ada Pak Ustaz ya? Nggak ada. Jadi memang betul-betul di sana tuh kenikmatan abadi gitu. Kenikmatan abadi. Ini apa tadi terakhir lupa saya. Nggak. Nampan banyak. Dia punya 10.000 pelayan gitu ya. Maka dia makan dari nampan pertama sampai terakhir sama. Dan itu dok ya. Menandakan memang di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Rasionalnya gini. Berarti pengen kenikmatan aja yang kita nikmati. Kalau dokter lagi lapar, targetnya bukan menikmati lagi dok. Targetnya bagaimana hilangin lapar kan. Mau kita makan itu kayak gimana gitu ya. Kita nggak nikmatin. Kalau kita lagi kenyang, terus kita ditanya mau makan apa dok? Apa ya? Kita masih mau lagi. Enggak, ya tapi bukan. Kita mungkin masih mau, tapi kita akan lebih enjoy. Iya. Karena kita akan minta yang kita mau. Oh saya mau minta misalnya yang sweet deh, agar atau apa gitu ya. Yang dessertnya kita akan minta, itu kita akan nikmatin gitu. Karena kita sudah nggak butuh, bukan lapar. Orang kalau haus minta air dingin, tapi kalau orang lagi tidak haus, dia akan nikmatin. Mau minum apa? Hangat, panas atau dingin, dia akan pilih gitu kan. Nah seperti itu. Jadi di surga itu orang makan dok, bukan karena lapar, sehingga dia betul-betul menikmatinya. Dan dia berhenti bukan karena kenyang, nggak ada kenyang lagi, nggak ada kenyang di sana gitu. Tidak ada lagi orang tidur, tidak ada ngantuk, gitu kan. Semuanya kenikmatan, sifatnya abadi. Nggak ada kecapean juga berarti. Nggak ada gangguan orang. Dia betul-betul menikmatin semuanya. Nah, kalau orang yang terendah di surga saja seperti itu, bagaimana dengan orang yang tertingginya? Ada berapa tingkat Pak Ustaz? Banyak sekali. Surga memiliki 8 buah pintu utama, gitu kan? Dan setiap pintu itu ada lagi klaster-klasternya lah. Gitu. Sholat itu dok, di dalam pintu pertama itu ada pintu-pintu gerbang lagi di dalam, dan klaster-klasternya sendiri, istana-istananya itu sholat ada, puasa ada, zakat ada, jihad ada, semua ada. Di pintu nomor 2 level di atas ada lagi begitu sampai yang paling tinggi. Tergantung daripada keikhlasan dia secara kualitas dan kuantitas ibadahnya. Pak Ustaz saya pengen tanya, kalau kita di surga nanti kita masih sholat nggak Pak Ustaz? Enggak, sudah nggak ada lagi ibadah kecuali zikir. Hanya mengingat Allah. Kita bertasbih subhanallah. Puasa juga nggak ada lagi. Nggak ada. Itu cuma di dunia. Cuma di dunia aja Pak Ustaz? Di akhirat sudah nggak ada. Semuanya cuma tinggal menikmatin saja. Ada berapa tingkat Pak Ustaz? Banyak sekali. Dan susah sekali untuk kita sebutkan berapa tingkatannya. Tapi kadang-kadang untuk orang yang mati syahid ada 100 level. Oh berarti ada level-levelnya lagi Pak Ustaz? Sekarang Dr. Richard sholat 5 waktu. Sholat qobliyah sebelumnya, sholat ba'diyah sesudahnya, sholat malam, sholat duha. Sementara saya tidak. Masa Dr. Richard sama saya sama balasannya? Oke. Kalau kita ibaratkan komplek perumahan, ada komplek klaster A, itu lebarnya 1 hektar, fasilitasnya segala macam. Ada B, mungkin lebih kurang sedikit, ada C, sampai Z mungkin. Berarti kita nggak ketemu dong Pak Ustaz nanti? Ketemu, tapi kita beda fasilitas. Oh, Oh iya betul. Saya yakin kan fasilitas saya lebih banyak dari Pak Ustadz. Nyombong dulu aja pokoknya. Tapi kalau untuk di akhirat kita harus bersaing. Iya. Makanya kan tadi kan saya menunjukkan persaingan itu Pak Ustadz. Iya, itu bukan dok, itu kesombongan. Itu kesombongan. Kalau persaingan itu, ayo kita sama-sama saling merangkul, kita bekerja sama siapa yang lebih baik di antara kita. Iya. Nah jadi di surga itu, saking nikmatnya dok, dalam surah Muhammad namanya. Surah Muhammad itu surah nomor 47. Nama Nabi Muhammad SAW. Di ayat 15-nya Allah menyebutkan tentang adanya di surga itu lautan. Dari 4. Ada laut yang berisikan air tawar yang manis. Air tawar yang manis. Ya. Biasanya kan air tawar itu tidak manis. Tapi ini terasa manis gitu. Kemudian madu yang telah tersaring. Tapi lautan ya, susu yang tidak pernah basi, dan minuman anggur yang tidak memabukkan. Dari 4 lautan besar ini,
itu mengalir ke semua istana ahli surga. Masing-masing istana punya sungai-sungai. Oh. Dan uniknya dalam hadis, ya, buku tadi yang saya bilang sama dokter itu, yang saya akan kasih, nanti dokter bisa baca salah satu babnya itu air atau minuman-minuman ini, itu tidak menyentuh tanah surga. Dia mengapung. Dan setiap kali orang mau minum, dia tidak akan berkurang. Misalnya kita pengen nih. Gak habis-habis pokoknya. Gak habis-habis. Kita pengen susu, udah. Nanti gelasnya ke tempat susu itu datang kepada kita sendiri, kita tinggal minum. Benar-benar sangat dimanjakan. Dan itu modalnya hanya patuh pada Allah. Selama di dunia apa yang Allah perintahkan kerja, yang dilarang tinggalkan. Dia akan dapat itu. Nah, jadi fasilitas sangat luar biasa. Dan saking nikmatnya istana ahli surga, sampai kata Nabi SAW, seseorang ahli surga nanti kalau duduk di salah satu sudut dari taman istananya, dia melihat ke satu sudut, dia tidak pindahkan matanya selama 70 tahun. Karena nikmatnya. Dia nanti kalau pindah ke sudut yang lainnya, sisi yang lain, dia pindah bukan karena jenuh. Karena masih banyak yang lain yang belum dilihat sama dia. Buah-buahan surga itu, dia akan selalu ada. Setiap dipetik, dia keluar. Tidak tunggu musim. Seindah itu ya? Ya, dan setiap kali kita mau, buah itu mendekat dengan sendiri. Rantingnya mendekat sampai semudah-mudahnya dipetik. Jadi kita tinggal pegang, terpetik. Lalu tumbuh buah baru. Pakaian ahli surga. Kata Nabi SAW, kalau ahli surga mau pakai baju nih, cuma terlintas di benak dia, saya mau ganti baju. Akan datang kepadanya, mirip seperti buah delima. Ya mungkin tuh lemarinya ya, terbuka ada 70 gaun. Dengan beda motif. Dia tinggal pengen gaun yang ketiga, terpakai di badannya. Tertutup lagi, kemudian pergi. Kalau dia misalnya 2 menit, 3 menit kemudian dia lagi mau ganti baju, datang lagi, sudah terganti 70 gaun yang berbeda, warna yang berbeda. Begitu seterusnya. Jadi kalau mau digambarkan itu sesuatu yang memang luar biasa balasannya. Makanya kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal. Ketahuilah, balasan Allah itu, barang dagangan Allah dengan kalian patuh itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu yang dibalaskan kepada kalian adalah surga. Dia sangat mahal. Pelayan-pelayannya, laki-laki dan perempuan, semuanya cantik-cantik dan gagah-gagah. Digambarkan dalam Al-Quran itu seperti mutiara yang bertaburan, seperti permata, dan seterusnya. Itu karena indahnya Allah ciptakan. Dan mereka bedanya sama kita. Kalau kita kan melalui prosesi sperma sama sel telur ketemu, bayi, dan seterusnya sampai kita dewasa. Kalau pelayan surga diciptakan utuh langsung bertugas. Dan ada gak perlu di training lagi ya berarti? Gak ada. Memang Allah ciptakan seperti. Gak perlu direkrutmen lagi ya? Mirip seperti malaikat. Malaikat Allah ciptakan langsung tugas. Oke. Nah seperti itu. Nah, ada sebuah riwayat menjelaskan, akan ada hadis surga nanti datang dan dia menemukan ada satu orang tampan banget, bersih banget, indah banget. Sampai dia kaget. Dan orang yang surga mengatakan, apakah kamu malaikat? Dia mengatakan bukan. Saya salah satu dari pelayanmu. Di surga dok, itu nanti kaum laki-laki ahli surga akan bertemu. Saya sama dokter, semuanya kita akan ketemu. Di satu tempat pertemuan, disilakan seperti pasar gitu, pertemuan. Kemudian disitulah kita ngobrol tentang masalah dulu di dunia, ingat gak dulu kita pernah begini, kita mengenal. Nostalgia. Iya, nostalgia itu selalu kita ngobrol. Dan kita tuh diperlihatkan kalau kita melihat hidup kita dari bayi sampai kita meninggal. Oh, cuman ini toh. Gitu, kita jadi kok pendek benar gitu ya. Kayak kita sekarang dokter 42 tahun misalnya, oh cuman ini doang deh, pendek sekali gitu. Nah, terus Allah akan hembuskan angin yang spoi-spoi gitu, menerpah mereka, membuat mereka bertambah tampan dan wangi. Ya, itu jadi tidak putus salon. Ya, kecantikan dalam hadis begitu. Kemudian pada saat mereka pulang ke istana mereka, mereka dipuji oleh para istri. Istri akan mengatakan, sungguh kalian bertambah tampan setelah tinggalkan kami. Dan mereka pun berkata, sungguh kalian bertambah cantik setelah kita ketemu. Dari tiap pekan itu Allah perbaharui terus. Saya pengen tanya, ini ada di Al-Quran atau ini penafsiran manusia? Enggak. Ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oke. Real semuanya. Dan ini sudah saya sampaikan di playlist YouTube kami. Ada 30 bab tentang surga dan 33 bab tentang neraka. Itu sudah ada. Dengan berikut dalilnya. Ini ayatnya di surah ini, di ayat ini. Ini hadisnya diriwayatkan oleh ini. Semua ada. Ini udah berapa menit sih? 40 menit. Saya baru pertama kali dengerin seorang ulama berbicara tentang surga dan neraka 40 menit. Tapi saya belum dengar selir-selirnya. Biasanya malah kalau saya nonton di TV Pak Ustadz, orang menggambarkan surga
itu ada 77 bidadari. Tapi saya dengar dari Pak Ustadz sendiri, saya dengar surga yang digambarkan itu sedemikian indah, itu yang kita Iya. cari. Sebenarnya sih kadang-kadang ada orang karena mau buat heboh ya, sehingga iya, sehingga disorotilah sesuatu yang orang awam pun mungkin belum paham gitu kan. Kalau kita beda, kita melihat dan mendengar dengan kacamata agama. Ya, saya nunggu nih Pak keimanan Ustadz, dengan 77 bidadari belum Loh, diceritain. bukan masalah, kita tidak perlu sebut angka 77-nya dok. Kita bidadari dan bidadara, pelayan perempuan dan laki-laki, dua-duanya sempurna. Begitu Allah gambarkan. Ini tampan-tampan, ini cantik-cantik. Jadi kita pun nanti pada saat di surga dilayani oleh mereka, kita merasa nyaman karena kebersihan mereka, karena kesantuan mereka, karena kesempurnaan fisik mereka. Tapi di surga itu sudah tidak nggak ada lagi orang itu syahwat sama pembantu ininya atau sama supir ini, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, kecuali dengan pasangan halalnya. Kecuali dengan pasangan halal. Ya. Jadi kalau ada yang saya dengar, kayak misalnya ada 77 atau 7 bidadari yang menemani hidup kita di kayak pesta kita di surga, nggak seperti itu Pak Ustadz? Nggak, sebentar, kita butuh bahasanya mungkin perlu diperbaikin dong. Iya, iya betul. Bahasa perlu diperbaikin. Jadi bahasa pesta ini untuk apa? Itu ada di dunia, ada di surga. Bang. Ya, tapi nggak boleh itu dijadikan untuk pesta gitu kan. Karena memang itu ada. Allah, saya bilang, kenikmatan yang kita rasakan di dunia, dok, miniaturnya surga. Sebagaimana dokter rasakan nikmatnya biologi sama istri, nanti di surga juga sama. Gitu Tapi kan? dengan pasangan halal kita. Iya, tentu saja. Bukan dengan pasangan tidak halal kita. Tidak ada pasangan tidak halal dong. Tapi memang di surga itu poligami. Memang laki-laki itu memiliki lebih dari satu pasangan. Dalam hadis dikatakan ada 2 pasangannya. Dari bidadari, dari istri dia juga ada gitu ya. Tapi di surga itu sudah tidak ada kayak di dunia dok. Ini cemburu, apa gitu sudah gak ada. Nggak ada. Allah angkat semua penyakit hati sebelum masuk surga. Oh, jadi nggak ada penyakit hati, iri hati, Nggak ada sama sekali. Termasuk misalnya gini, seorang muslim A ibadahnya sangat bagus banget, dia punya derajat misalnya di tingkat 99. Lalu dia punya sahabat dekat, karena ibadahnya kurang, berada di level 66. Itu kan mereka saling kunjung. Nggak ada lagi orang, saya istanamu lebih bagus ya, kok saya Iri hati, nggak ada kesel, lagi, nggak ada. udah nggak ada. Dia tetap akan Penyakit selalu, hati nggak ada dia lagi. akan selalu mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada dia. Begitu dok. Pak Ustadz, berarti koreksi saya. Berarti kalau misalnya nih ada yang bicara bahwa di surga nanti itu kita bisa coba sana, cicip sana dalam hal ini ya Pak Ustadz ya. Misalnya di bidadari sini kita bisa coba, itu salah. Enggak, kalau itu yang Allah berikan kepada dia sebagai pasangannya, ya tentu saja. Itu bebas saja dia kalau dia sebagai pasangannya. Bukan semua bidadari dia main caplok sana sini. Seperti itu ya. Iya. Dan lagian gini dok, masalah surga ini terlalu banyak fasilitasnya. Makanannya, pakaiannya, taman-taman, masih banyak. Kenapa yang disorotin? Nah itu Pak Ustadz. Sama di dunia nih, dokter punya apartemen, punya mobil, punya istri, punya kan banyak. Kenapa harus sama istrinya? Kenapa itu hanya itu? Kenapa nggak bahas yang lain gitu banyak banget? Yang memang itu nanti bisa mengimbangi satu sama yang lain. Itu ada, kita nggak pungkirin. Tapi bukan berarti dijadikan sebagai bahan pembicaraan yang bisa saja orang nilai negatif, gitu. Oke. Karena ini saya dengar sendiri, bahkan saya save. Bahkan saya pengen tunjukin, tapi menurut saya kalau setelah kita ngobrol ini, saya nggak perlu tunjukin apa-apa lagi Pak Ustadz ya. Bahkan saya pernah ada satu orang sampai bilang, apalagi yang kita cari? Yang kita cari di dunia ini adalah pesta. Itu kan yang pengen kita cari kan. Nanti di surga nanti itu bisa kita nikmatin sama-sama. Pesta. Kenapa harus ada gini bahasa pesta? Maaf dong, saya tidak tahu siapa yang berbicara ini, tapi saya sangat tidak setuju dengan kata-kata pesta. Pesta itu kan seakan-akan apa sih orang kalau pesta? Pesta kan Rame-rame. Rame-rame kan tidak mungkin dokter sendiri sama istri baru bilang pesta. Pesta biasanya orang rame-rame. Iya. Kan kurang pas dok kata-kata ini. Kenapa harus pakai bahasa ini? Nanti orang jadi salah Berarti persepsi. itu salah ya berarti Pak Ustadz ya? Ya saya tidak bisa mengatakan salah, tapi bagi saya kurang tepat. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Harusnya gak usah bahasakan itu. Kalau misalnya sebagaimana di dunia ada, maka di akhirat ada, itu oke. Begitu aja. Oke, tapi yang tergambar di benak saya, jadi kan seluruh 40 menit Pak Ustadz jelasin surga tadi, ceritain surga, cakep banget, enak banget. Kalau ditanya dengan saya, mau nggak di sana? Mau juga saya di sana. Tapi kalau yang digambarkan dari potongan-potongan atau ngobrol-ngobrolan orang kayak gitu, punya seolah-olah itu yang buat seolah-olah Islam itu kayak nggak jauh dari
Allahu alam tentang penyampaian ini sayang sekali. Kalau orang niatnya ikhlas, saya yakin dok ya, dia tulus mau menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, pasti akan sampai pesan itu. Begitu juga dengan neraka dok. Itu kan tadi surga ya. Dan itu masih baru sebagian kecil. Kita belum bicara masalah istanahnya. Kita belum bicara masalah kebun-kebunnya. Dan banyak hal yang lain. Tapi sangat kompleks sekali. Intinya kenikmatan abadi. Neraka juga begitu. Neraka itu sebagaimana surga tadi digambarkan orang yang paling ringan. Paling rendah derajatnya seperti itu. Bagaimana dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. Di neraka juga sama. Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang yang paling rendah siksanya di neraka. Supaya orang tahu. Oh kalau ini aja paling rendah gimana beratnya gitu ya. Nah kata Nabi SAW, orang yang paling rendah siksaannya di neraka adalah seseorang yang didatangkan baginya 2 sendal dari api neraka. Yang pada saat diletakkan di kakinya maka akan membuat otaknya mendidih. Jadi saking beratnya siksaan tersebut. Dan luar biasanya dok, tidak ada kematian. Ada hadis begini bunyinya. Nanti pada hari kiamat, setelah ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Allah datangkan malaikat yang membawa seekor domba. Dan malaikat ini akan memanggil ahli surga. Semuanya mendengar suaranya. Wahai ahli surga. Mereka balik semua matanya ke malaikat itu. Lalu kemudian malaikat ini panggil lagi, wahai ahli neraka. Mereka semua akan melihat ke arahnya. Malaikat ini. Lalu malaikat ini mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah kematian. Digambarkan seperti domba gitu ya. Lalu kemudian malaikat itu menyembelih domba tersebut. Seraya mengatakan, wahai ahli surga, nikmatilah selamanya karena tidak ada kematian setelah hari ini. Dan wahai ahli neraka, rasakanlah siksaan karena tidak ada kematian setelah ini. Jadi ahli surga itu, kan gini dok, yang paling salah satu yang dikhawatirkan manusia apa? Sekarang dokter sudah punya jabatan, udah punya harta, udah punya... Orang takut mati. Mati sudah bukan tidak dinikmati lagi. Di sana tidak ada kematian. Yang paling dikhawatirkan orang pada saat menikmati semua apa yang ada, sakit. Tidak ada sakit. Yang orang khawatirkan tua. Nggak ada lagi tua. Dihilangkan semua sama Allah SWT itu kenikmatan abadi. Nah sebagaimana di neraka, nggak ada lagi waktu untuk mati. Siksaannya abadi, per detiknya. Makanya orang harus hati-hati. Nggak boleh orang menganggap remeh, nggak apa-apa nih. Neraka, masuk aja. Sampai saya pernah dengar ada yang buat cuplikan olok-olokan gitu ya. Seakan-akan kalau masuk neraka itu, nggak masalah kok, masih bisa lari-larian, masih bisa ini. Itu nggak seperti itu yang digambarkan. Ya, mereka akan menyesal abadi. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, ahli neraka itu akan menangis. Dan tidak pernah berhenti tangisannya. Itu sampai keluar di tempat air matanya itu darah. Okay. Dan air mata mereka itu tergenang di neraka itu. Sampai kalau kapal mau diraunkan di atasnya maka bisa. Oke. Pak Ustadz, saya punya gambaran surga neraka Pak Ustadz. Pertanyaannya, di mana surga dan neraka itu Pak Ustadz? Kalau surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, bahwasanya dia berada di langit. Dia berada di langit surga itu. Sementara neraka sendiri belum disebutkan tentang, saya pribadi belum menemukan tentang posisi pasnya di mana, tetapi sudah ada keduanya, surga dan neraka. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan surga 3 kali, dalam riwayat lain 7 kali dalam sehari, kecuali surga akan meresponnya. Seraya mengatakan, ya Allah hambamu fulan minta masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Dan tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa minta kepada Allah berlindung dari api neraka, kecuali neraka akan meresponnya. Seraya mengatakan, ya Allah hambamu fulan berlindung dariku, selamatkan ia. Selama dia masih hidup dia bisa itu. Jadi surga neraka sudah ada. Dan surga neraka itu diciptakan sebelum kita, jauh sebelum kita. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, waktu pertama Allah ciptakan surga dan neraka, Allah suruh Jibril mendatangi surga dan mendatangi neraka. Lalu kemudian Allah hiasi surga itu dengan dengan keindahannya. Lalu Jibril datang. Lalu Jibril kembali kepada Allah. Allah tanya, bagaimana surga ini? Dia bilang, tidak ada seorang pun hambamu yang dengar saja, belum melihat, kecuali dia pasti akan berharap masuk surga. Lalu Allah hiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Bangun sholat malam, tutup aurat, gak boleh yang haram-haram misalnya. Maka lalu Allah bilang kepada Jibril, coba kamu kembali lihat lagi. Waktu dia lihat, maka dia mengatakan, ya Allah saya tidak menyangka ada hamba yang bisa masuk ke dalam surga. Lalu neraka dilihatkan, siksa yang luar biasa gitu. Jibril lalu kembali kepada Allah. Lalu Allah tanya, bagaimana kau lihat neraka? Dia bilang, ya Allah tidak ada seorang hambamu pun yang mendengarkan. Jadi pasti dia akan berusaha selamat darinya. Lalu Allah hiasi dia dengan hawa nafsu.
ganggu orang, bunuh orang, menipu dan segala macam. Lalu Jibril suruh lihat lagi, Jibril kembali lalu mengatakan, ya Allah, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos dari neraka. Jadi memang surga itu dihiasi dengan hal-hal ujian-ujian kita di dunia supaya kita bisa masuk. Neraka memang orang yang lost control, mau melanggar saja, maka dia akan masuk ke dalam tempat tersebut. Oke, Pak Ustadz, tapi kan kita sudah pernah ngelewatin langit, Pak Ustadz. Peneliti-peneliti, bahkan sudah sampai ke Mars, mereka sampai ke planet lain. Itu semua planet di bawah langit tuh. Belum sampai ke langit. Semua planet itu di bawah langit. Ya, di bawah langit. Kalau itu di atas langit, berarti harusnya dia lewat dulu dong batasan langit, baru masuk Mars. Enggak. Semua bintang-bintang miliaran itu berada di bawah langit. Jadi tidak akan pernah ada ilmuwan manusia bisa menyentuh langit. Matahari saja sudah berapa miliar jaraknya dari bumi. Oke, Pak Ustadz, mungkin nggak ya Pak Ustadz ya? Ini kan tidak ada satupun di antara kita yang pernah pergi ke surga atau pergi ke neraka, balik lagi ke sini untuk cerita Pak Ustadz. Mungkin nggak Pak Ustadz, ini semuanya itu kiasan atau semuanya ini adalah seperti hadiah yang diceritakan hanya untuk kita berbuat baik, untuk menjalankan Al-Quran ini sendiri, Pak Ustaz? Allah tidak akan menipu hambanya. Apa yang Allah sampaikan benar. Dan apa yang Allah janjikan benar. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian. Dan Allah mengatakan, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِئَاتِ. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan informasi ini sampai valid dari kitab yang Allah turunkan Al-Quran. Saya pernah bilang sama dokter, ingat di episode sebelumnya, populasi manusia kurang lebih 7,5 miliar. 6 miliar lebih itu agama propetis. Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Semua yakin ada surga. Apakah biliaran orang yang makin surga itu menganggap itu adalah cerita fiktif? Tidak mungkin. Selain daripada itu memang ada ayat Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam turun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Dan Nabi SAW berapa kali diperlihatkan tentang surga dan neraka itu. Berapa kali lalu beliau menyampaikan kepada umatnya. Surga itu begini, neraka itu begini. Diberikan gambaran. Dan juga Nabi Muhammad SAW bilang begini dok. Sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah tentang panasnya. Sehingga Allah mengizinkan neraka bernafas 2 kali dalam setahun. Itulah yang kalian temukan cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin. Dalam hadis yang lain, jadi neraka itu sudah ada, surga itu sudah. Dan kita itu hitungannya tinggal tunggu mati kita bisa lihat semua itu kita. Kemudian juga dalam hadis yang lain, jangan kalian mencaci maki demam. Karena demam itu adalah tiupan api neraka, dinginkanlah dengan air. Begitu kata Nabi SAW. Ya. Dalam banyak hadis yang lain, ada satu sahabat dok di perang Khaybar. Beliau baru masuk Islam, ikut perang, terbunuh di jalan Allah. Nabi SAW waktu lihat, Nabi bilang, siapa yang mau lihat ahli surga, lihat orang ini. Belum pernah sujud sekalipun. Baru masuk Islam langsung terbunuh di jalan Allah. Maka ini orangnya. Lalu Nabi bilang apa? Ketahuilah, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia tinggal sholat, dia puasa, dia baik, dia segala macam perintah Allah, mati masuk surga. Tinggal tunggu mati aja. Dan seseorang dan kalian lebih dekat dengan neraka yang dari tali sendalnya sendiri. Dia zina, dia membunuh, dia mengganggu, mati dia masuk neraka. Clear, selesai. Sesimpel itu. Pak Ustadz, saya ingat pertemuan pertama kita Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz ingat waktu itu 3-4 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah 3 tahun yang lalu Pak Ustadz. Di apartemen saya yang lama pada waktu itu. Durasinya pada waktu itu 1 jam 34 menit. Tapi yang saya tayangkan pada waktu itu cuma 1 jam, 30 menit saya potong. 30 menit itu mungkin Pak Ustadz nggak ingat. 30 menit itu kita agak sedikit berdebat di sana. Karena pertanyaan saya adalah, apakah seorang yang Islam atau orang yang percaya dengan Islam itu masuk surga? Pak Ustadz jawab iya. Lalu saya bilang, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah kalau misalnya orang yang tidak Islam tapi kelakuannya jauh lebih baik daripada Islam, orangnya baik kayak gitu punya, apakah masuk surga? Lalu Pak Ustadz jawab tidak. Jujur Pak Ustadz, dari hari itu saya tidak sepakat dengan Pak Ustadz. Sampai saya buat acara seperti ini lagi. Menurut saya itu adalah jawaban terbaik Ustadz Khalid Basalam. Kenapa menurut saya itu jawaban terbaik Ustadz Khalid Basalam? Karena menurut saya jawaban Ustadz Khalid Basalam
adalah berdasarkan dengan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Ya. Sedangkan yang saya jawab kemarin selama 3 tahun itu adalah pendapat pribadi saya. Seorang ulama yang baik, seorang dai yang baik adalah membawakan sesuatu dari Al-Quran, bukan pendapat pribadi dia. Begitupun selama 30 hari ini saya terima kasih, saya belajar banyak dari Ustadz Khalid. Baik dari episode pertama, mohon maaf saya agak keras Pak Ustadz, mohon maaf saya agak nakal sampai Pak Ustadz bilang, ini murid mahasiswa ini yang punya nilai D ini. Mohon maaf saya agak ngeyel Pak Ustadz. Sampai tadi saya belajar tentang surga dan neraka. Awalnya saya memaksakan diri untuk menerima apapun itu dari mulut saya, bukan dari pikiran saya. Sampai akhirnya di tengah episode, saya benar-benar menerima semuanya Pak Ustadz. Karena menurut saya, ini yang memang tertulis di Al-Quran. Dan saya percaya akan Al-Quran. Alhamdulillah. Ya memang dalam agama ini dok, makin kita membuka diri, makin kita mau tahu, makin Allah mudahkan. Makin kita mulai dengan sifat defense kita, kita mau sok tahu, kita mau pertahankan pendapat kita bentrok dengan Al-Quran, maka makin jauh, kita makin sulit memahaminya. Tapi kalau kita membuka diri itu berbeda. Maka mungkin dokter sekarang lebih membuka diri, coba lebih memahami dan tentu bisa menerima atau tidak. Tapi karena membuka diri hanya lebih mudah. Gak apa-apa Pak Ustadz. Lebih baik dimulai dari defense, tapi berakhir dengan percaya dan menjalankan ibadahnya daripada tidak sama sekali Pak Ustadz. Saya sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir titipan istri saya Pak Ustadz. Hari mati seseorang menentukan gak dia masuk surga? Kan katanya kalau misalnya orang mati hari Jumat itu pasti masuk surga Pak Ustadz. Hari mati apakah menentukan orang itu masuk surga? Tergantung sebenarnya jenis kematiannya dok. Bukan harinya sebenarnya. Lebih kepada itu. Kayak misalnya orang kalau meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan. Gitu kan. Dia sholat, dia puasa, dia lagi bersedekah, dia lagi berperang dan segala macam di jalan Allah ini. Maka itu adalah husnul khatimah. Maksudnya matinya baik gitulah. Kalau orang meninggal dalam keadaan melakukan pelanggaran, mabuk-mabukan, lagi berzina, lagi bunuh-bunuhan, maka ini berarti dalam keadaan su'ul khatimah atau matinya buruk gitu loh. Nah seperti itu. Jadi tergantung dia seperti apa. Nah cara mengetahui orang husnul khatimah atau su'ul khatimah, matinya baik atau matinya tidak baik, itu dilihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW begini, seseorang itu akan ditutup hidupnya oleh Allah tergantung kebiasaan yang dia lakukan. Kalau orang itu memang, misalnya dia rahasiakan nih, dokter selalu rahasiakan sholat malamnya, gak mau orang lain tahu. Tapi itu rutin dokter lakukan. Bisa saja dokter meninggal dalam kondisi sholat malam. Dan orang akan tahu nanti. Allah tutup dengan itu. Tapi ada orang misalnya, dia selalu mabuk-mabukan. Orang tidak ada yang tahu nih. Mati pas lagi mabuk? Begitu. Nanti itu akan dilihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Berarti gak ngefek hari ya Pak Ustadz ya? Lebih ke ngefek apa yang dikerjakan? Betul. Makanya kata Nabi SAW, seseorang itu akan ditutup hidupnya dengan amal yang biasa dia kerjakan. Kalau kecelakaan Pak Ustadz? Kecelakaan kenapa? Tetap dilihat. Kan, jangan lihat kecelakaannya. Lagi amal ngapain dia? Apa ya? Dia amal apa gitu yang dia kerjakan. Jadi tergantung amalnya. Tapi apakah hari Jumat itu adalah hari yang baik? Ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan selamat dari pertanyaan mungkar nakir di kuburan. Kan di kuburan itu ada malaikat yang nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agama, itu akan ada pertanyaan. Tetapi dia akan diselamatkan dari itu. Bukan berarti juga orang itu akan murni selamat semua sampai di akhirat. Kita tidak tahu karena masih ada timbangan amal di hari kiamat nanti. Oke. Pak Ustadz, kalau non-muslim di neraka benar-benar gak akan diampuni atau nanti akan diampuni jika percaya Pak Ustadz? Jika mohon maaf, mohon ampun masih ada jalan balik untuk ke surga lagi Pak Ustadz. Kalau sudah di neraka, boleh gak minta ampun lagi supaya bisa balik ke surga? Udah gak bisa dong kalau dia sana. Ya. Tapi pertanyaan sederhana. Kalau memang dia percaya, apa yang menghalangi dia untuk mengucapkan syahadat? Sementara itu tutur kata syahadat. Dan orang yang baru masuk Islam kayak Dr. Richard misalnya, itu kan ada istilah mu'allaf dok ya. Orang yang masih hatinya bisa bolak-balik ya. Dia kan bisa mencoba agama ini. Dia lihat.
dia ikutin, tapi dia belajar dari sumber yang benar ya. Nanti dia akan tentukan jalannya. Karena ada juga istilah murtad kan, orang keluar lagi dari agama Islam. Mungkin karena dia tidak terpandu dengan baik, dia merasa tidak cocok, itu hak dia. Tetapi dalam Islam, dianjurkan orang yang memang, kayak tadi dokter bilang, dia sudah meninggal, dia sebenarnya yakin, tapi dia hanya belum masuk Islam. Ya. Apa yang menghalangi dia masuk Islam saja? Dia mencoba agama ini, tidak ada sesuatu yang menghalangi dia, sehingga dia tahu. Dokter Richard kepada untuk masuk Islam, dokter kan belajar lama-lama tahu, oh iya benar kan dia diikut gitu kan. Ya seperti itu kurang lebih. Orang masuk surga bisa kasih rekomendasi nggak Pak Ustadz? Misalnya Pak Ustadz nih di surga nih misalnya, kasih rekomendasi, oh itu murid saya tuh. Bisa. Richard bin Fulan. Masukin dia ya. Ini yang lucu apanya, Richard bin Fulannya ini. Saya baru dengar dokter 30 episode bilang bin Fulan. Bisa nggak Pak Ustadz kasih rekomendasi? Silakan Pak Ustadz. Dulu. Ini pertanyaan sudah yang kedua tambahan setelah beliau bilang tadi pertanyaan terakhir. Boleh dok, namanya syafa'ah. Syafa'at itu pertolongan. Tapi syaratnya dokter lolos duluan. Kan nanti ditimbang tuh dok. Amal baik, misalnya dokter punya amal soleh 10.000. Dosanya misalnya 9.000. Ada selisih 1.000. Iya. Nah dokter diberikan kesempatan oleh Allah. Di selisih itu untuk bantu orang. Tapi bukan berarti dibagi ke dia, tidak. Misal contoh, ada satu orang dokter kenal, dia untuk lolos ke surga dia butuh 1.000. Dokter bilang, udah ini aja ya Allah saya bantu dia. Bukan dikasih ya, tapi itu seperti rekomendasi. Dia bisa, nilai itu bisa membantukan orang tanpa harus dikurangi dari punya dia. Nah, makin banyak selisihnya, contoh amal soleh 10.000, dosanya cuma 100. Makin banyak orang dia bisa tolong. Jadi ada orang yang menolong, kata Nabi SAW, ada orang dari umatku menolong, satu orang menolong seperti suku Mudhar. Suku Mudhar itu puluhan ribu orang, mungkin sudah jutaan sekarang jumlahnya. Karena banyaknya amal soleh dia tiap hari patuh sama Allah, dia tinggalkan yang dilarang. Dia kalau ada dosa dia segera bertaubat, nah begitulah. Atau banyak juga amal-amal jariah, amal-amal soleh yang dia kerjakan dok. Seperti misalnya dokter ada rezeki, wakafin tanah nih, bangun masjid itu. Walaupun dokter meninggal, ini tetap dipakai sholat. Terus mengalir, itu namanya sedekah jariah. Nah itu walaupun meninggal terus bertambah kan. Nah ini nanti akan terus membantu dia sampai di akhirat. Oh oke. Kalau gitu jangan lupa Richard bin Fulan tadi Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nemenin, sudah nonton selama 30 hari. Terima kasih untuk support. Terima kasih untuk sponsor semuanya. Saya Dr. Richard, Ustaz Halid Basalama sebagai narasumber. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Apa ini yang keberapa ya Pak Ustadz? Taqabbalallahu minna wa minkum doanya. Coba Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Ya, di antara para sahabat mereka kalau Idul Fitri selain mengucapkan selamat hari raya, mereka mengatakan doa Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal-amal dari kami dan dari kalian. Berapa hijriah sih? 1448 ya. 48 hijriah. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Ustadz sudah nemenin kita sama-sama buat kita jadi lebih pintar sama-sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat terus, mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan keberkahan. Sama-sama. Kita tutup podcast hari ini dan kita tutup momen Ramadan kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.